Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa negaranya tidak akan ikut campur jika Israel memutuskan untuk menduduki jalur Gaza, Rabu 6 Agustus 2025. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut merupakan urusan internal Israel. Trump menyampaikan bahwa fokus utama Amerika Serikat saat ini adalah menyalurkan bantuan kemanusiaan ke rakyat Palestina. Dalam pernyataannya, ia menyebut Amerika telah mengalokasikan dana sebesar 60 juta dolar Amerika Serikat untuk keperluan makanan dan perbekalan. Trump menambahkan bahwa distribusi bantuan tersebut akan dilakukan dengan bantuan Israel dan negara-negara Arab. Ia menyebut situasi pangan di Gaza saat ini sangat mengkhawatirkan dan perlu penanganan segera. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggelar pertemuan keamanan tingkat tinggi terkait kemungkinan kependudukan wilayah Gaza. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Pertahanan dan sejumlah pejabat militer. Kepala Staf Militer Israel, Eyal Zamir, dalam sesi itu mempresentasikan beberapa skenario militer untuk memperluas operasi di Gaza. Kementerian Dalam Negeri Gaza menyerukan penghentian pengiriman bantuan kemanusiaan melalui jalur udara karena dinilai memperburuk situasi di lapangan dan menimbulkan korban jiwa. Dalam pernyataannya, Rabu 6 Agustus 2025, otoritas Gaza menyebutkan bahwa banyak warga mengalami luka, bahkan meninggal akibat berebut bantuan yang dijatuhkan dari udara. Selain itu, bantuan tersebut kerap jatuh di pemukiman dan tenda pengungsian, menyebabkan korban dari kalangan perempuan dan anak-anak. Kementerian menilai cara paling efektif untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza adalah dengan membuka seluruh akses perbatasan darat agar bantuan bisa disalurkan secara langsung. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebelumnya juga melaporkan lonjakan kasus malnutrisi di wilayah tersebut dengan 10% populasi terdampak. WHO mencatat bahwa 20% ibu hamil dan menyusui yang diperiksa juga mengalami malnutrisi berat. Situasi diperparah oleh terbatasnya akses bantuan dan pembatasan pergerakan. Pada 26 Juli 2025, Israel mengizinkan pengiriman bantuan udara melalui negara-negara asing yang dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza dengan dukungan Amerika. Namun laporan menyebut bahwa militer Israel masih menembaki warga yang mengantre bantuan, memperparah penderitaan masyarakat sipil. Departemen Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Israel mencatat telah menerima sekitar 80.000 tentara sejak konflik bersenjata di Gaza pecah pada Oktober 2023. Dari jumlah tersebut, 26.000 diantaranya mengalami gangguan kesehatan mental. Laporan tersebut dirilis pada Rabu 6 Agustus 2025. Disebutkan bahwa 33% dari para tentara yang mengalami gangguan mental menderita stres pasca trauma atau PTSD. Untuk menangani lonjakan ini, kementerian mengalokasikan anggaran sekitar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, lebih dari separuh anggaran tahunan mereka, guna layanan medis dan pemulihan. Kondisi ini disebut sebagai tantangan nasional besar oleh pihak kementerian. Angka tentara yang terluka dan meningkatnya kasus bunuh diri dinilai mengkhawatirkan. Krisis ini memicu aksi protes dari para mantan tentara di depan kantor Departemen Rehabilitasi di Petah Tikva. Mereka menuntut perawatan lebih baik dan peningkatan layanan kesehatan mental. Siaran publik Israel menyebutkan bahwa sebanyak 16 tentara dilaporkan bunuh diri sejak awal tahun ini. Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya untuk mengevakuasi sekitar 2.000 warga Gaza ke Pulau Galang, Kepulauan Riau, demi memberikan perawatan medis pada korban agresi Israel. Presiden Prabowo memberikan arahan agar Indonesia memberi bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di Jakarta pada Kamis 7 Agustus 2025. Hasan menjelaskan, pemilihan Pulau Galang didasarkan pada letaknya yang relatif terpisah dari pemukiman warga lokal dan infrastruktur yang sudah tersedia. Di sana terdapat rumah sakit dan fasilitas pendukung yang dapat dimanfaatkan untuk merawat korban luka, termasuk akomodasi bagi anggota keluarga yang mendampingi pasien.
Presiden Prabowo Subianto juga telah menugaskan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri untuk merancang sistem, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan bantuan kemanusiaan ini. Rencana tersebut sejalan dengan pernyataan Prabowo sebelumnya pada April lalu, bahwa Indonesia siap mengirimkan pesawat untuk menjemput sekitar 1.000 warga Gaza dalam gelombang pertama evakuasi dengan prioritas korban luka, anak-anak yatim piatu, dan mereka yang mengalami trauma berat akibat perang.